Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian, para pejuang P3K? Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan soal kita, yaitu pembahasan soal kompetensi teknis guru 2021 ya. Jadi soal-soal yang saya ambil ini bukan soal biasa ya. Ini adalah soal-soal yang biasa diujikan saat pretest PPG, tes UKG maupun tes UP atau tes uji pengetahuan pada saat teman-teman guru ingin menyelesaikan studi sebagai mahasiswa PPG ya. Jadi insyaallah soalnya dijamin bagus ya, akurat, berkualitas ya. Baik, bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Bagi yang belum, mohon bantuannya untuk klik subscribe ya, like-nya dan share ya. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal pertama. Seorang guru mencatat dan menggunakan informasi tentang karakteristik peserta didik untuk membantu proses pembelajaran. Karakteristik peserta didik tersebut meliputi berbagai aspek berikut. A. Aspek fisik, intelektual, ini koma ya. Aspek fisik, intelektual, sosial emosional, moral, dan latar belakang sosial budaya. Kemudian aspek fisik, intelektual, sosial emosional, personal, dan latar belakang sosial budaya. C. Aspek fisik, intelektual, sosial, personal, moral, dan latar belakang sosial budaya. D. Aspek intelektual, sosial emosional, moral, dan latar belakang suku agama. E. Aspek fisik, intelektual, kolegial, moral, dan latar belakang sosial budaya. Jadi ini kira-kira yang mana pembahasannya, jawabannya nih. Oke, ini dia. Ini saya ambil dari materi UKG ya jawabannya. Untuk memperjelas ya bahwa inilah jawabannya. Kompetensi guru nih, 1, menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual ya. Aspek indikator kompetensi pedagogi guru ya. Ini adalah aspek indikator kompetensi pedagogi guru. Coba kita lihat soalnya tadi. Nih. Aspek intelektual, sosial, emosional, moral, dan latar belakang ya, bisa jadi ya. Ini. Kemudian yang B, aspek fisik, intelektual, sosial, emosional, personal. Nah, tidak ada personal ya. Jadi B salah. Aspek fisik, intelektual, sosial, personal, ini juga ada sosial personal, ini juga salah. Kemudian yang D, aspek fisik, intelektual, sosial, emosional, moral, latar belakang suku agama ya, suku agama tidak ada ya. Kemudian yang E, aspek fisik, intelektual, kolegial, moral, dan latar belakang sosial budaya. Jadi ini sosial ini juga salah ya. Oke, jadi yang benar ada di option A ya, karena dia ada kolegial. Oke, kita lanjut ya. Dalam memilih sumber belajar harus memperhatikan kriteria sebagai berikut. A. Ekonomis, tidak harus berpatok pada harga yang mahal. Kemudian praktis, tidak memerlukan pengolahan yang rumit, sulit, dan langka. Kemudian B. Mudah, dekat, dan tersedia di sekitar lingkungan kita. Kemudian C. Fleksibel, dapat dimanfaatkan untuk berbagai kompetensi dasar. Kemudian D. Sesuai dengan kompetensi dasar, mendukung proses dan pencapaian kompetensi dasar, dan dapat membangkitkan motivasi dan minat belajar siswa. E. Semua jawaban benar. Ya, kira-kira yang mana termasuk kriteria dalam memilih sumber belajar. Ya,
coba kita masuk ke pembahasan. Ini dia. Ini adalah kriteria umum. Kriteria umum dalam pemilihan sumber belajar yang berkualitas meliputi yang pertama ekonomis ya. Jadi ekonomis tidak harus berpatok pada harga yang mahal. Sudah ada tadi kan bagian A. Kemudian praktis, tidak memerlukan pengolahan yang rumit, sulit dan langka ya. Kemudian ketiga mudah, dekat dan tersedia di sekitar lingkungan kita. Yang keempat fleksibel, dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan instruksional. Kemudian 5 sesuai dengan tujuan, mendukung proses dan pencapaian tujuan belajar, dapat membangkitkan motivasi dan minat belajar siswa ya. Ini kriteria berdasarkan tujuan ya, sebagai tambahan wawasan saja, siapa tahu nanti soalnya di sedikit diubah ya. Oke. Beberapa kriteria memilih sumber belajar berdasarkan tujuan diantaranya sebagai berikut. 1. Belajar guna memotivasi. Artinya pemanfaatan sumber belajar tersebut bertujuan untuk meningkatkan minat, mendorong partisipasi, merangsang pertanyaan-pertanyaan, memperjelas masalah dan sebagainya. Kemudian yang kedua, sumber belajar untuk pembelajaran, yakni untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. 3. Sumber belajar untuk penelitian, merupakan bentuk yang dapat diobservasi, dianalisis, dicatat secara teliti dan sebagainya. Kemudian yang keempat, sumber belajar untuk memecahkan masalah. Yang kelima, sumber belajar untuk presentasi. Di sini lebih ditekankan sumber sebagai alat, metode atau strategi penyampaian pesan ya. Ini hanya wawasan saja ya. Berarti jawaban yang benar tadi ada di option E, semua jawaban benar. Karena ini semua termasuk kriteria dalam memilih sumber belajar yang baik ya, yang benar, yang bagus ya. Jadi dia harus ekonomis, mudah, fleksibel, sesuai dengan kompetensi dasar atau KD ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Fungsi sumber belajar dalam proses kegiatan belajar mengajar antara lain: A. Meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan. A. Mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik dan efisien. Dan B. Mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi sehingga waktu dapat lebih banyak digunakan untuk mengaktifkan peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian B. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual dengan cara mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional. Dan B. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. C. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara A. Perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis. Dan B. Pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. D. Memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. E. Semua jawaban benar ya. Ini kalau lihat soal seperti ini, kalau kita tidak tahu atau kurang paham tentang fungsi sumber belajar, itu kita akan bingung yang mana yang baik ya, yang mana jawaban yang benar ya. Oke, coba kita lihat ke pembahasan. Ini adalah 6 ya. 6 fungsi sumber belajar ya. Ini ada meningkatkan proses pembelajaran dengan jalan, mempercepat laju belajar dan membantu guru, menggunakan waktu secara lebih akurat, secara lebih baik dan efisien, mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah. Berarti A benar ya. Ini sama dengan A. Kemudian yang kedua memberikan kemungkinan pembelajaran sifatnya yang lebih individual dengan cara A. Mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional. Dan B. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Coba kita lihat yang B. Ya sama ya. Berarti B juga benar. Ya bisa jadi jawaban ini semuanya benar ya. Karena sudah 2 yang benar. Tidak mungkin ada 2 jawaban yang benar. Pasti satu saja. Berarti bisa jadi jawaban yang benar ada di E. Coba kita cek yang C. Memberikan dasar yang lebih ilmiah.
memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran ya, dengan cara perancangan pembelajaran yang lebih sistematis, dan B, pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. Oke, berarti semua jawaban benar. Jadi ini harap diingat-ingat, diulang-ulang ya. Ini harus diulang-ulang biar bisa tersimpan ya. Apalagi kalau usia kita sudah 30 ke atas, itu harus banyak mengulang ya. Jadi yang ini memungkinkan belajar secara seketika, yaitu mengurangi kesenjangan antar pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya konkret ya, memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. Jadi ini mengurangi verbal dan abstrak yang tidak terlihat ya, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dan menyajikan informasi mampu menembus batas geografis. Jadi semua jawabannya benar ya. Baik, kita lanjut. Jika Anda melakukan kunjungan kelas dan memperhatikan guru telah memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran, maka guru tersebut perlu diberi skor maksimal pada indikator A, memahami prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, B, mengenali karakteristik peserta didik, C, menguasai teori mendidik, D, memahami perkembangan remaja, E, pembelajaran yang mendidik. Kira-kira yang mana jawabannya yang benar? Oke, ini pembahasannya. Nih, menguasai peserta didik ya. Jadi guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didiknya di kelasnya. Ini termasuk indikator menguasai karakteristik peserta didik ya. B, guru memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi ini juga termasuk dalam indikator menguasai peserta didik yang 7 indikator dan 45 butir penilaian guru ya. Yang sudah nonton video-video sebelumnya pasti akan berlanjut, akan paham ini. Kemudian C, guru dapat mengatur kelas untuk memberikan kesempatan belajar yang sama pada semua peserta didik dengan kelainan fisik dan kemampuan belajar yang berbeda. Kemudian D, guru mencoba mengetahui penyebab penyimpangan perilaku peserta didik untuk mencegah agar perilaku tersebut tidak merugikan peserta didik lainnya. E, guru membantu mengembangkan potensi dan mengatasi kekurangan peserta didik. F, guru memperhatikan peserta didik dengan kelemahan fisik tertentu agar dapat mengikuti aktivitas pembelajaran, sehingga peserta didik tersebut tidak termarginalkan atau tersisihkan, diolok-olok, minder, dan sebagainya. Jadi jawaban yang benar adalah dia termasuk indikator mengenali karakteristik peserta didik ya, yaitu memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama. Dia ada di poin B dan C. Next, kita lanjut. Guru profesional antara lain mampu memilih materi pembelajaran. Manakah yang tidak sesuai dengan materi pembelajaran yang dimaksud? A, materi pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. B, materi pembelajaran yang tepat dan mutakhir. C, materi sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik. D, materi tidak harus dapat dilaksanakan di kelas. E, materi sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik. Jadi dipahami baik-baik soalnya ya. Manakah yang tidak sesuai dengan materi pembelajaran yang dimaksud ya? Yang tidak sesuai dengan guru profesional ya. Untuk antara lain mampu memilih materi pembelajaran. Oke. Ini dia kegiatan pembelajaran yang mendidik. Ya, guru mampu melaksanakan artinya pembelajaran yang mendidik secara lengkap. Guru mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Guru mampu menyusun dan menggunakan berbagai materi pembelajaran dan sumber belajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jika relevan,
guru memanfaatkan teknologi informasi, komunikasi atau TIK untuk kepentingan pembelajaran. Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran sesuai dengan rancangan yang telah disusun secara lengkap, dan pelaksanaan aktivitas tersebut mengindikasikan bahwa guru mengerti tentang tujuannya. Kemudian, guru melaksanakan aktivitas pembelajaran yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik, bukan untuk menguji sehingga membuat peserta didik merasa tertekan. 3. Guru mengkomunikasikan informasi baru, misalnya materi tambahan, sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik. Yang keempat, guru menyikapi kesalahan yang dilakukan peserta didik sebagai tahapan proses pembelajaran, bukan semata-mata kesalahan yang harus dikoreksi. Misalnya dengan mengetahui terlebih dahulu peserta didik lain yang setuju atau tidak setuju dengan jawaban tersebut sebelum memberikan penjelasan tentang jawaban yang benar. 5. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum dan mengaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik. Ini 6. Guru melakukan aktivitas pembelajaran secara bervariasi dengan waktu yang cukup untuk kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar dengan mempertahankan perhatian peserta didik. 7. Guru mengelola kelas dengan efektif tanpa mendominasi atau sibuk dengan kegiatannya sendiri, agar semua waktu peserta didik dapat termanfaatkan secara produktif. 8. Guru mampu memanfaatkan audiovisual termasuk TIK yang meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran, menyesuaikan aktivitas pembelajaran yang dirancang dengan kondisi kelas. 9. Guru memberikan banyak kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, mempraktekkan dan berinteraksi dengan peserta didik lain. 10. Guru mengatur pelaksanaan aktivitas pembelajaran secara sistematis untuk membantu proses belajar peserta didik. Sebagai contoh, guru menambah informasi baru setelah mengevaluasi pemahaman peserta didik terhadap materi sebelumnya. Dan yang terakhir, guru menggunakan alat bantu mengajar dan atau audiovisual termasuk TIK untuk meningkatkan motivasi belajar pendidik dalam mencapai peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kira-kira yang mana nih yang bukan termasuk? Jadi jawaban yang benar adalah yang tidak termasuk itu ada di yang tidak sesuai ya. Materi tidak harus dapat dilaksanakan di kelas ya. Kalau ini semua masuk ya, Bapak Ibu. Masuk ya. Dalam kegiatan guru profesional ya, mendidik ya. Kegiatan pembelajaran yang mendidik. Oke. Manakah kegiatan yang menggambarkan kompetensi pedagogi seorang guru? A. Guru memiliki rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. B. Guru mampu mengelola pembelajaran yang membuktikan bahwa guru dihormati oleh peserta didik. C. Merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan silabus untuk membahas materi ajar tertentu agar peserta didik mencapai kompetensi yang ditentukan. D. Guru memanfaatkan waktu luang selain mengajar untuk kegiatan yang produktif terkait dengan tugasnya. E. Guru merasa bangga dengan profesinya sebagai guru. Jadi kira-kira yang mana nih jawabannya? Baik, untuk soal ini saya cenderung memilih option B ya. Guru mampu mengelola pembelajaran yang membuktikan bahwa guru dihormati oleh peserta didik ya. Jadi saya memilih option B karena inti dari pedagogi itu sendiri adalah bagaimana mengelola pembelajaran atau mengelola proses pembelajaran yang dibuktikan dengan guru dihormati oleh peserta didik ya. Kalau yang C ini bisa jadi, tetapi kalau sebatas merancang itu bisa jadi nanti rencananya bisa berubah, paling tidak tidak sesuai dengan rencana ya. Oke, mungkin itu saja dulu yang sempat kita bahas pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada yang salah bisa dikoreksi di kolom komentar, atau belum jelas bisa ditanyakan di
kolom komentar ya, kita diskusi di sini Bapak Ibu. Oke, terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah subscribe, like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.